Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Di episode ketiga My Hero Academia Season 5 ini adalah awal dari pertandingan antara kelas A versus kelas B yang dimana kita diperlihatkan sosok baru yang akan pindah ke jurusan pahlawan, aksinya yang memukau, dan juga beberapa pertandingan yang nantinya bakal terjadi di episode selanjutnya. Untuk itu akan kita breakdown episode 3 My Hero Academia Season 5 dari scene per scene. Untuk itu sebaiknya kalian nonton dulu animenya karena konten ini full spoiler. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Kondisi Deku pasca pertemuan dengan pewaris. Scene langsung dibuka dengan Deku yang masih di dunia domain One for All. Tentu saja scene ini melanjutkan di menit terakhir episode 2 kemarin. Ya singkatnya kemudian Deku terbangun dan menerima semacam wejangan dari pewaris pertama bahwa Deku tak sendirian. Sesaat setelah itu Deku pun tak bisa tidur karena tentu saja cukup syok setelah bertemu pewaris pertama. Dan Deku mengingat betul kejadian yang baru saja terjadi, di mana para pewaris memberikan tangannya untuk digenggam. Yang dalam hal ini, spoiler kawan-kawan, para pewaris yang memberikan tangannya adalah pewaris yang sampai chapter terbaru di manganya telah Deku dapatkan quirknya. Oke, All Might memang tak terlihat memberikan tangannya di sini. Ya, karena dia memang tak punya quirk untuk diberikan, dan juga dua pewaris yang masih terlihat siluetnya yang menurut teori bahwa mereka ini tak setuju dengan jadinya Deku sebagai pewaris. Sekali lagi, dua pewaris ini belum dapat dipastikan. Situasi bergeser ke Deku yang sedang menceritakan proses pertemuannya dengan para pewaris kepada All Might, dan di sini terungkap bahwa All Might tak pernah merasakan apa yang Deku alami. Deku juga kemudian menanyakan perihal kondisi All Might yang tak karuan dalam dunia One for All, serta dua pewaris sebelumnya. All Might yang tak tahu apa-apa kemudian memberitahukan ke Deku bahwa dia juga tak paham dengan kondisi yang sedang terjadi. Namun All Might mengatakan bahwa dua pewaris yang masih bersifat siluet yang dilihat oleh Deku adalah orang-orang yang pastinya berada di pihak yang akan membantu Deku nantinya. Oke, sebenarnya kondisi All Might yang berupa aura dalam One for All ini sebenarnya sudah terungkap di manga, tepatnya di chapter 305, yang dimana All Might itu adalah pewaris spesial. Pokoknya dia adalah pewaris spesial lah istilahnya. Spesial karena All Might adalah seorang quirkless yang kemudian diberikan One for All, sehingga dengan kekurangan All Might tersebut membuat One for All menyesuaikan dengan tubuh All Might. Dan jadilah dia pewaris yang spesial. Kan admin sudah bilang kalau konten ini full spoiler. Setelah menceritakan perihal One for All tadi, situasi berpindah ke lorong kelas dan Deku berpapasan dengan Aizawa Sensei yang sedang mengantar Shinso. Ada apa ini sebenarnya? Ya nantilah di episode berikutnya akan terungkap apa yang sebenarnya Aizawa dan Shinso lakukan. Pertemuan kelas A dan kelas B. Scene bergeser jauh ke lokasi Ground Gamma, yaitu tempat yang akan menjadi latihan kelas A dan kelas B. Selama scene awal langsung berlangsung, kalian bisa lihat beberapa siswa yang kostum pahlawannya sedikit dimodifikasi, seperti pakaian Mina yang sebelumnya terbuka jadi agak tertutup, kostum Momo yang mendapatkan tambahan jubah, dan juga yang paling berubah adalah Bakugo yang akhirnya menutupi seluruh tubuhnya. Alasan Bakugo memakai pakaian yang sudah tertutup ini tentu saja untuk menjaga suhu tubuhnya agar terus dapat menghasilkan keringat, dan berhubung pada saat pelatihan ini suhu udaranya dingin, maka Bakugo memodifikasi pakaiannya agar tetap dapat menghasilkan keringat. Bagi kalian yang belum tahu, keringat yang dihasilkan oleh Bakugo adalah nitroglycerin, yaitu cairan yang akan membantu menciptakan ledakan yang dibuat oleh Bakugo, sehingga menjadi suatu hal yang penting bagi Bakugo untuk tetap menghasilkan keringat. Scene bergeser lagi ke suara Monoma yang diiringi oleh kedatangan 20 siswa dari kelas B. Dan setelah itu, akhirnya seluruh siswa kelas B diperlihatkan wujudnya yang lengkap dengan kostum pahlawan yang tentu tak kalah unik dengan kostum pahlawan yang ada di kelas A. Oh ya, mungkin ada yang lupa dengan mereka semua dan quirknya. Untuk itu, admin kenalkan satu persatu terlebih dahulu. Yosetsu Awase dengan quirk Glass, Senkai Bara dengan quirk Gairat, Togaru Kamakiri dengan quirk Shark, Shihai Kurohiro dengan quirk Black, Itsuka Kindo dengan quirk Big Fish, Yui Kodai dengan quirk Size, Kinoko Komori dengan quirk Mushroom, Ibara Shiozaki dengan Vine, Jurota Shishida dengan Beast, Nirengeki Soda dengan quirk Twin Impact, kemudian ada Pony Tsunotori dengan quirk Horn Cannon, Kose Suburaba dengan quirk Air Wall, Tetsu dengan quirk Baja, Setsuna Tokage dengan quirk Lizard Tail Splitter, Manga Fukidashi dengan komik, Juzo Honinuki dengan quirk Softening, Kojiro Bondo dengan quirk Semedin, Neito Monoma dengan quirk Kopi, Reiko Yanagi dengan quirk Poltergeist, dan yang terakhir adalah Hiryorin dengan quirk Dragon Scale. Jika kalian yang penasaran, silahkan kunjungi di salah satu playlist konten yang telah admin buat sebelumnya mengenai kelas B. Atau perlu admin buat versi revisi ya? Semua itu tergantung dari kalian teman-teman. Singkat cerita, setelah sebelumnya Monoma berkuar-kuar soal keunggulan kelas B, kita kemudian kedatangan sosok yang tidak asing yang konon bakal pindah ke jurusan pahlawan, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Hitoshi Shinso. Kedatangan Shinso membuat berbagai reaksi, Deku yang kegirangan karena dia pernah melawannya, dan Ojiro yang syok karena dulu pernah dicuci otaknya. Tujuan kedatangan Shinso. Setelah datang dengan so cool, lalu diperlihatkan Shinso yang masih memakai kostum yang sangat-sangat sederhana, mulai dari sepatu kasual, pakaian olahraga Yua yang biasa, dan juga tali fiber yang sama persis dengan tali fiber milik Aizawa, serta masker tentunya.
Penampilan yang sederhana dari Shinso ini memang sangat cocok karena sejatinya Shinso tak membutuhkan kostum yang lebay seperti hero lain dan lebih condong ke kostum sederhana seperti Aizawa tentunya. Hal ini tidak lepas dari quirk Shinso yang adalah brainwashing atau cuci otak yang hanya mengandalkan komunikasi berbicara saat pengaktifannya. Sesaat setelah itu, Mineta mempertanyakan soal Deku yang juga pernah terkena brainwashing dari Shinso. Namun bagaimana cara Deku kembali sadar, itu yang Deku sembunyikan. Karena pada dasarnya, Deku dibantu sadar oleh kemunculan para pewaris pertama kali, sehingga kesadarannya kembali dan berhasil mengalahkan Shinso dari pertarungan. Kembali ke Shinso, Shinso akhirnya memperkenalkan dirinya. Tapi sebelum itu, dia mengingat kembali bahwa sebelumnya dia bercita-cita ingin menjadi pahlawan super. Namun karena dikaruniai quirk yang cocok untuk digunakan dalam melakukan tindakan kejahatan, maka dari itu, Shinso dari dulu seringkali menerima statement bahwa dia lebih cocok untuk menjadi seorang villain. Statement itulah yang membuat Shinso terkadang kesal dan berjuang keras untuk membuktikan bahwa dirinya juga bisa menjadi pahlawan yang mampu menolong orang lain. Dan keputusan bergeser dari jurusan umum ke jurusan pahlawan adalah untuk menggapai impiannya menjadi seorang pahlawan dan juga membuktikan bahwa quirknya dapat membantu masyarakat. Pembagian tim. Jadi seluruh siswa akan dibagi menjadi ke beberapa tim, dan tim akan dibagi menjadi 5 kelompok di setiap kelas, yang berisikan 4 orang dengan satu tambahan yaitu Shinso. Oke, karena pertandingan ini bisa dibilang menjadi kunci masuknya Shinso ke jurusan pahlawan, maka dari itu, Shinso diwajibkan untuk berada di 2 tim yang berada di kelas A dan B, yang dalam hal ini Shinso akan bertarung 2 kali. Kemudian, dijelaskan pula aturan main saat bertarung. Yang pertama, setiap kelompok akan dipilih dengan peran sebagai villain dan juga hero. Yang kedua, pemenang akan ditentukan dari jumlah musuh yang ditangkap. Karena setiap tim terdiri dari 4-5 orang, maka jika salah satu tim berhasil menangkap sampai 4 orang, maka dia dinyatakan menang. Kemudian tim pun dibagi serta ditentukan pula akan melawan tim mana. Shinso akan masuk ke tim dari kelas A yang beranggotakan Kirishima, Tsuyu, Kaminari, dan Koda. Sedangkan di kelas B, Shinso masuk ke tim Monoma, Soda, Yui, dan Reiko. Setelah dibagi, Shinso akhirnya memakai maskernya yang nanti maskernya ini akan sangat membantu mobilitas Shinso dalam menggunakan quirknya. Pertandingan kelas A dan kelas B. Sebelum pertandingan dimulai, kita kedatangan All Might dan oh my god, si Midnight yang masih sehat walafiat. Yang kedatangan mereka berdua ini adalah untuk menonton pertandingan dan menilai seberapa kuat siswa kelas A dan kelas B. Oke, di sini juga All Might mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan kemampuan yang masing-masing menjadi keunggulan dari kedua kelas. Di kelas A, jelas seringkali berpapasan dengan villain, sehingga mereka bisa dibilang langsung mengembangkan kemampuannya dalam mengalahkan villain secara langsung dengan quirknya. Namun dengan resiko yaitu latihan untuk menggali potensi quirk cukup kurang oleh kelas A. Sementara di kelas B sangat jarang berkonflik dengan villain secara langsung. Akibatnya kelas B dapat memiliki waktu untuk melatih potensi quirknya semaksimal mungkin dan lebih baik dari kelas A. Yang dalam hal ini, kelas B lebih unggul soal penggunaan quirk. Alhasil kedua kelas ini memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Pertandingan dimulai. Scene bergeser ke pertandingan yang sudah dimulai dengan menampilkan Tsuyu yang sedang memakai salah satu kemampuan quirk mutan kataknya yaitu kamuflase, yang fungsinya kira-kira hampir mirip dengan quirk invisible milik Kagakure. Akan tetapi kemampuan ini dapat dinonaktifkan. Koda di sini berperan sebagai penggali informasi melalui komunikasi dengan burung. Alhasil Koda mendapatkan info bahwa Ibara atau si cewek dengan rambut duri ini sedang mencari keberadaan lawan dengan quirknya. Namun siapa sangka tak lama setelah itu, Jurota Shishida kemudian langsung datang menghambur tim Kirishima dengan mudah. Dan ternyata dengan aksi Ibara yang memakai quirknya untuk mencari tahu lawan hanyalah sebagai pengalihan. Karena kelompok Shishida tahu bahwa Koda akan mencari keberadaan mereka melalui hewan. Dan secara diam-diam Jurota segera menuju ke arah tim lawan dengan menggunakan penciumannya yang kuat. Tidak lupa pula, ternyata Shishida diikuti oleh Kosei yang langsung memakai quirknya yang dapat memadatkan udara yang ditiupnya. By the way, kemampuan Kosei di sini sudah semakin baik. Dilihat dari caranya untuk menangkap lawan dengan cara membentuk udara yang ditiupnya dengan bentuk kotak, yang gunanya dapat langsung menangkap lawan dan memblokir pergerakan lawan. Sampai akhirnya tim kelas A yaitu Shinso memulai aksinya dengan cara menyetel maskernya agar dapat meniru suara Kosei. Alhasil, Shishida mengira suara tersebut berasal dari Kosei dan menjadi semakin antusias. Padahal suara tersebut berasal dari Shinso, yang otomatis Shishida terkena efek dari quirk Shinso yang dapat mencuci otaknya. Mantap sekali Shinso ini. Oke, jadi masker yang dipakai Shinso adalah Artificial Vocal Cords. Yang masker ini sederhananya berfungsi untuk memanipulasi pita suara dan mengubah suara yang dihasilkan oleh Shinso menjadi suara yang dia inginkan. Dan episode 3 pun selesai. Episode yang cukup menyenangkan dan sangat menarik karena kehadiran Shinso. Ya, seperti biasa di breakdown ini kita hanya menelusuri beberapa penjelasan yang belum dijelaskan pada episode ketiga ini. Dan seperti biasa di konten penjelasan selanjutnya baru akan kita bahas dengan spoiler manga yang cukup barbar. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggah apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.